Halo teman-teman semua. Ya, sekarang ini officially VTube is back. Ya, VTube sudah kembali ke kita, tinggal menghitung hari. Saya yakin banget teman-teman semua pasti udah nggak sabar. Akhirnya, ibarat kita lagi di padang gurun tiba-tiba kena guyur satu ember air gitu ya. Jadi sekarang ini yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah mempelajari seperti apa sih VTube ke depan, seperti apa sih VTube yang baru, seperti apa sih fitur-fitur yang baru, program yang baru, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting pertama sekarang yang perlu kita pahami adalah memahami betul VTube ini adalah sebuah social media. Ya, saya yakin teman-teman semua pasti tahu karena namanya media sosial gitu ya. Semua orang pasti tahu. Tapi yang mungkin agak berbeda adalah advertising-nya. Nah, untuk bagian ini kita mesti sama-sama pahamin nih, bahwa ada yang namanya purpose of advertising. Ada tujuannya gitu beriklan. Karena banyak orang kadang-kadang suka salah kaprah. Yang dipikirannya adalah iklan itu adalah untuk mendatangkan omset, untuk bisa penjualannya laku. Kalau misal penjualannya nggak laku berarti nggak ngiklan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya iklan itu tujuannya bukan semata-mata hanya untuk itu. Nanti kita bahas ya. Tapi yang pasti banyak orang salah kaprah. Iklan di VTube kan banyak orang yang nonton karena memang orang-orangnya pengen nonton karena dapat sesuatu gitu. Tapi sebenarnya itu adalah persepsi yang mungkin perlu kita luruskan. Nah, persepsinya maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Tujuan iklan utamanya adalah untuk iklan ini adalah sebuah cara untuk memberitahu kepada dunia tentang eksistensi kita. Yang artinya kita kasih tahu loh nih ke dunia, nih loh gua nih ada, nih loh saya nih ada di sini, nih loh saya sekarang ada jualan produk ini, saya nih loh ada jasa ini, supaya orang-orang tahu. Kenapa itu sangat penting? Karena sederhana, karena kalau orang tidak tahu Anda, maka orang tidak akan pernah membeli produk Anda atau jasa Anda. Orang harus tahu Anda. Nah, tujuan iklan adalah kasih tahu ke mereka bahwa Anda ada. Ya, jadi iklan tidak semata-mata untuk membuat produk kita laku terjual, tapi tujuan utamanya adalah untuk membuat calon konsumen ini ingat sama kita. Karena ketika mereka ingat, maka akan ada satu waktu dalam hidupnya mereka yang akan butuh jasa atau produknya Anda. Ya, mungkin sebagai gambaran gini, kalau misalkan kita sekarang di rumah misalkan minyak gorengnya habis misalkan. Ketika minyak goreng ini habis, apa yang kita lakukan? Kita pasti mau beli minyak goreng dong. Ada begitu banyak merek minyak goreng di pasaran. Minyak goreng apa yang Anda pakai? Buat Anda yang ibu-ibu, Anda pasti tahu minyak gorengnya apa. Dan Anda biasanya langganan, cuma pakai itu aja gitu. Jarang rasanya mau pindah. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur suka dengan produk itu, Anda ingat sama produk itu, makanya Anda beli produk itu. Kalau Anda nggak ingat kan Anda nggak beli, benar nggak? Kalau Anda nggak ingat sama produk tersebut, Anda nggak mungkin beli produk tersebut. Ya, makanya itu iklan ini ada beberapa tahap, terutama di dalam dunia online atau digital. Dimana yang pertama adalah, step pertama ini pengenalan, ya, brand introduction. Jadi membuat pengenalan atas produk atau jasa Anda melalui sebuah brand. Nah, disinilah pentingnya sebuah brand identity atau sebuah karakteristik dalam brand Anda, karakteristik dalam produk Anda. Contoh, kalau misalkan Anda punya produknya tentang laki-laki, maka Anda harus memperlihatkan sisi maskulin, sisi yang lebih gagah gitu. Kalau misalkan Anda memasarkan produk yang lebih ke arah untuk wanita, maka Anda harus lebih feminim, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang paling penting juga Anda perlu mencoba efektivitas dari bahan iklan Anda, dari kampanye Anda seperti apa. Karena cara mempromosikan sebuah barang, sebuah produk, sebuah jasa, itu berbeda-beda. Kalau kita punya bahan iklan yang menurut kita laku, tapi secara pasar tidak menerima, maka tidak akan ada gunanya. Ya, makanya di step yang pertama ini ada beberapa views yang Anda butuhkan. Mungkin kira-kira sekitar 1.000 sampai 5.000 untuk tes pasar lah gitu. Jadi kalau misalkan dari 5.000 responnya seperti apa? Kalau responnya bagus, berarti bahan iklan Anda kuat. Kalau bahan iklan Anda kuat, Anda bisa lanjutkan menuju ke step yang berikutnya. Tapi kalau misalkan belum, maka perbaiki dulu metode Anda untuk menyampaikan produk Anda. Ya, yaitu namanya bahan iklan. Nah, step kedua adalah brand awareness. Memperbanyak orang yang mengenal brand Anda. Setelah Anda menemukan bahan iklan yang efektif, otomatis bahan iklan ini diterima oleh pasar. Nah, sekarang ini fokusnya adalah membangun interaksi dengan calon konsumen. Ya, maka mungkin Anda bisa membutuhkan views 10.000 sampai 50.000 views. Supaya lebih banyak orang yang mengenalin Anda. Semakin banyak orang yang kenal sama Anda, maka semakin banyak pula orang yang butuh produk atau jasa Anda. Nah, dimana kalau sudah nyampe ke step yang ketiga, maka sudah sampai di top of mind.
top of mind ini adalah jajaran atas gitu ya, untuk sebuah produk yang dicari oleh orang. Jadi orang udah inget, udah nempel dengan brand Anda. Ya. Nah, di saat inilah Anda bisa menggunakan variasi bahan-bahan iklan dengan konsisten. Anda bisa fokus dengan brand identity Anda dan memperlebar market Anda, memperlebar pasar Anda. Maka views yang dibutuhkan tentunya jauh lebih besar. Karena mempertahankan Anda buat ada di top of mind-nya seseorang, itu membutuhkan effort yang lebih besar dibanding menaikkannya. Sebagai contoh, misalkan kita juga tahu banyak sekali merek-merek gitu ya di pasaran. Kalau misalkan kita mau air putih, merek yang kepikiran sama kita cuma satu. Saya nggak sebut mereknya, tapi saya yakin Anda pasti tahu, benar nggak? Merek itu sudah tertanam di pikiran kita karena dia adalah top of mind-nya di masyarakat. Ya, tapi untuk dia bisa tetap ada di top of mind itu, mereka harus terus beriklan. Mereka beriklan di mana-mana, baik dari billboard, online, offline, whatever, semuanya. Mereka mengiklankan di sana. Nah, ini adalah beberapa step dalam advertising, terutama di digital, terutama di online gitu. Nah, kalau kita bicara soal online, maka sekarang ini ada sebuah platform baru yang disebut dengan VTube Ads. Yang saya yakin teman-teman semua juga pasti tahu. Ya, VTube Ads ini kelebihannya banyak. Salah satunya adalah non-skippable. Artinya iklannya tidak bisa dilewatkan atau di-skip. Artinya produk Anda atau jasa Anda akan dilihat secara penuh. Mereka akan liatin itu. Makin sering dilihat, maka akan makin nempel di kepalanya orang. Ya. Nah, yang kedua adalah simple and easy. Metode pemasangan yang sangat simple dan sederhana supaya semua orang juga bisa memanfaatkan VTube Ads ini. Ya, terlepas dari apapun latar belakang Anda. Banyak aplikasi-aplikasi sejenis yang menawarkan produk yang sama, yaitu bisa beriklan di aplikasi mereka. Sebutlah beberapa sosial media yang saya yakin teman-teman semua pasti tahu. Tapi sayangnya untuk masang iklan di sana butuh banyak effort, butuh banyak hal yang perlu kita pahami, kita perlu pelajari. Karena caranya tidak terlihat simple untuk masangnya, tapi belum tentu efektif. Ya, jadi untuk jadi efektif ada caranya, Anda harus pelajari, harus dalemin lebih dalam dan lain sebagainya. Sementara di VTube Ads ini caranya sangat sederhana, iklan Anda pasti dilihat, tidak mungkin di skip. Ya. Lalu yang ketiga adalah targeted audience. Anda bisa memilih target market berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga lokasi. Kalau misalkan Anda jualannya kopi, misalkan kopi minuman gitu ya, kan nggak mungkin Anda mentargetkan seluruh Indonesia, pasti daerah sekeliling Anda, supaya tempat toko kopi Anda atau warung kopi Anda didatengin oleh orang, kan gitu ya. Nah, yang keempat adalah coverage yang sangat besar. User VTube berjumlah jutaan orang di seluruh Indonesia. Artinya produk atau jasa Anda bisa menjangkau tempat yang lebih luas untuk supaya mengenalkan produk Anda. Ya, jadi beberapa kelebihan VTube Ads ini yang bisa kita manfaatkan untuk kita mempromosikan produk atau jasa yang kita punya. Nah, ini adalah kelebihan VTube Ads. Nah, di VTube 3.0 kita akan punya program yang baru, fitur yang baru, dan tentunya sebuah peluang untuk Indonesia, untuk kita semua. Ya, di mana program yang pertama adalah Anda perlu tahu bahwa akan ada dua jenis account di VTube. Yang pertama adalah personal account, di mana yang kedua adalah business account. Personal account ini Anda bisa posting video kreatif, Anda bisa like, komen, nonton video, nonton iklan tentunya, tapi Anda tidak bisa ikut serta dalam views program. Nanti saya jelasin di belakang. Dan Anda juga tidak bisa memasang VTube Ads. Sedangkan di business account, Anda bisa mendapatkan semua fasilitas itu. Jadi, Anda bisa dapat views program, dan Anda juga bisa memasang VTube Ads. Nah, ini adalah dua jenis account. Jadi, Anda perlu memilih. Anda perlu pilih account mana yang akan Anda pakai. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah views program. Apa itu views program? Ya, jadi kita perlu introduce dulu. Ada sebuah nama baru ya, yang perlu kita pelajari, namanya adalah views. Views ini adalah tayangan yang bisa digunakan oleh VTuber, yang bisa dibeli oleh VTuber untuk memasang iklan pada VTube Ads. Ya, jadi views ini satu views itu bisa untuk pasang 5 iklan banner ads atau foto ya. Sedangkan satu view ini sama dengan satu view ads, satu video ads. Jadi misalkan kalau Anda mengambil paket iklan seharga 1000 views gitu ya, sejumlah 1000 views, maka Anda akan mendapatkan antara 1000 video ads atau 5000 banner ads. Ya, jadi terserah Anda mau iklannya pakai foto atau mau pakai video, itu pilihan Anda, terserah ya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan banner ads, maka Anda dapat 5000 gitu. Jadi 5 kali lebih banyak. Oke, nah pertanyaannya sekarang gimana caranya dapetin views? Anda bisa menukarkan satu VP Anda menjadi 100 views. Ya, jadi Anda bisa nukerin supaya dapat views yang lebih banyak. Oke. Nah, kita juga ada view rewards ya. Jadi sebagai bentuk dukungan untuk VTuber yang merupakan UMKM, VTube juga memberikan reward berupa views. Jadi bagi para VTuber yang berhasil menyelesaikan namanya Ad Star Challenge, yaitu menonton 10 iklan dalam satu hari, Anda akan dapat view reward. Jadi ibaratnya gini,
Anda membantu perusahaan untuk menonton iklan, maka Anda akan dapat views tambahan yang bisa Anda pakai untuk beriklan. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tujuan utamanya adalah supaya Anda punya views yang lebih banyak, supaya produk Anda lebih banyak dikenal orang. Kan itu tujuannya, ya. Nah, programnya adalah yang pertama brand awareness ya, seperti yang tadi. Jadi memulai kampanye produk atau jasa Anda. Ada namanya Basic A, B, C. Basic A adalah programnya 1000 views, dan Anda perlu nontonin, per hari Anda akan dapat 30 views, maka total rewardnya adalah kurang lebih 1200 views. Basic B sama 10.000 views, Anda akan dapat 310 views per hari, totalnya kurang lebih 12.400 views yang akan Anda dapatkan. Basic C 50.000 views, total rewardnya 63.000 views, ya. Jadi per harinya Anda akan dapat kurang lebih sekitar 1.575 ketika Anda menyelesaikan Ad Start Challenge tadi, ya. Jadi view rewards yang Anda dapatkan akan membangun brand Anda supaya dapat brand awareness dari market. Ya, jadi dengan Anda punya Anda misalkan sambil Anda cari nih, sambil Anda memilih seperti apa bahan iklan Anda, sambil Anda nonton iklan dulu. Jadi nanti Anda akan dapat views tambahan. Jadi nanti ketika Anda sudah siap untuk beriklan, Anda akan punya views yang lebih banyak. Jadi produk atau jasa Anda akan dikenal lebih banyak orang. Ya, yang tadinya cuma 1000 jadi 1200 kan lumayan ya. Jadi kan akan ada 200 ekstra gitu loh. Ya, jadi Anda bisa mengiklankan, jangkauannya bisa lebih luas lah, ya. Terus juga ada program untuk top of mind, ini lebih besar, ya. Dia akan memperkuat brand Anda bisa lihat sendiri angkanya berapa ya. Jadi Anda bisa lihat programnya, ini adalah premium ABC. Ini tujuannya utamanya adalah untuk mengembangkan bisnis Anda untuk bisa jauh lebih besar lagi. Ya, jadi kalau premium A wajib menggunakan 5.000 views untuk YouTube Ads, premium B wajib menggunakan 30.000 views untuk YouTube Ads, dan premium C wajib menggunakan 100.000 views untuk YouTube Ads-nya, ya. Nah, kalau Anda sebuah brand atau perusahaan atau korporat atau korporasi, Anda bisa langsung ke perusahaan karena price list-nya untuk perusahaan dan advertising tentu berbeda dengan UMKM, ya. Jadi Anda bisa menghubungi langsung ke perusahaan dengan partnership @fitup.co. Ya, Anda bisa hubungi langsung di sana, Anda dapat informasi langsung dari sana, ya. Nah, fitur baru yang akan Anda dapatkan di dalam Fitup 3.0 ini adalah yang pertama, Anda akan ada converter. Jadi VP yang Anda punya sekarang bisa Anda convert menjadi views. Tujuannya tentu saja adalah untuk memasang Fitup Ads. Nah, yang kedua adalah views yang Anda punya pun kalau misalkan contoh kelebihan terlalu banyak, misalkan Anda bisa juga, kalau misalkan Anda pengen jual, Anda bisa convert menjadi VP, maka Anda bisa jual ke perusahaan. Oke. Nah, Anda juga bisa dapat shopping point dengan cara menukarkan VP dan shopping voucher Anda untuk menjadi shopping point, ya. Jadi tujuannya untuk mendapatkan diskon produk tentunya. Oke, jadi converter ini bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan bisnis Anda, atau juga Anda juga bisa menjual views-nya ke perusahaan, ya. Anda bisa menjual VP ya, perusahaan. Mengonversi views jadi VP untuk dijual ke perusahaan. Oke. Nah, exchange counter yang baru. Exchange counter yang baru ini yang pertama adalah safety, aman. Keamanan transaksi sudah difasilitasi 100% oleh perusahaan, sehingga pasti akan aman. Nah, yang kedua adalah simple. Exchange counter ada di dalam aplikasinya. Jadi Anda nggak usah akses di luar lagi gitu. Ya, lalu yang ketiga adalah Anda bisa membeli views. Di exchange counter ini Anda bisa membeli views yang bisa Anda gunakan buat YouTube Ads, ya. Anda bisa membeli views tanpa verifikasi nantinya. Dan untuk menjual, Anda hanya bisa menjual VP. Jadi perusahaan hanya menerima VP yang Anda jual. Ya, minimumnya adalah 25 VP, maksimumnya adalah 500 VP. Oke. Nah, untuk Anda menjual VP, Anda perlu verifikasi nih. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan dari VTuber. Ya, jadi Fitup 3.0 ini melakukan verifikasi ulang supaya orang-orang yang di dalam Fitup ini memang terverifikasi. Ya, jadi bukan hanya karena belakangan ini banyak sekali oknum-oknum yang melakukan berbagai macam hal untuk bisa masuk ke Fitup dan lalu jadi bot gitu ya, menggunakan bot dan lain-lain. Maka itu dilakukanlah verifikasi ulang. Ya, verifikasi ulang ini dilakukan pertama kali pada saat Anda menjual VP ke exchange counter. Ya, jadi verifikasi ulangnya hanya untuk ketika Anda pertama kali, cuma 1 kali aja. Ya. Nah, tata cara melakukan verifikasi ulang yang pertama, Anda tidak bisa merubah nama lengkap KTP yang sudah didaftarkan. Ya, jadi kalau Anda sudah mendaftarkan dengan nama Andi, misalkan, mohon maaf kalau namanya sama, maka nama Anda akan tetap Andi di sana. Lalu yang kedua adalah foto KTP melalui Fitup Apps, ya, dan Anda perlu pastikan bahwa nama lengkap Anda sesuai dengan KTP Anda. Ya, jadi Anda nggak bisa daftarnya kemarin pakai namanya Andi, lalu Anda foto pakai KTP-nya Budi gitu misalkan, itu nggak bisa. Ya, jadi harus sama. Nah, setiap kali melakukan verifikasi, ya Anda akan diminta untuk menggunakan 1 VP. Jadi misalkan, kalau misalkan Anda hari ini punya KTP-nya Andi, terus Anda menggunakan, Anda namanya Andi, terus menggunakan KTP-nya Budi, terus Anda pasti akan ditolak. Anda akan pakai 1 VP lalu ditolak.
Nah setelah itu ada pakai lagi nih, namanya Andi, tapi Anda menggunakan KTP-nya Susi misalkan gitu. Ya, itu Anda juga akan ditolak lagi. Nah yang kedua kali Anda juga akan kena H2VP lagi gitu. Jadi pastikan KTP dan nama lengkap Anda dan KTP Anda itu sesuai. Ya, jadi supaya Anda cuma satu kali aja proses verifikasinya. Jadi cuma menggunakan H2VP aja. Ya. Nah, ingat pemalsuan identitas itu ada hukumnya. Jadi menurut pasal 35 junto pasal 51 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, itu ada jika kita melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Itu ada hukumnya. Ya, jadi kita perlu menjaga bahwa kita nggak bisa sembarangan di sini. Ya, jadi kita memang mengikuti aturan dari perundang-undangan. Ya, jadi nanti ada pidananya lah kalau misalkan kita melakukan itu. Jadi hati-hati. Oke, ya. Jadi dan yang berikutnya yang menarik nih, Fitur akan memiliki games nanti di dalamnya. Ya, di dalam aplikasi ada gamesnya. Anda akan seru lah pokoknya nanti di Fitur akan ada berbagai macam fitur yang nanti akan bisa kita manfaatkan ya, kita nikmati sama-sama gitu ya. Nah, Fitur 3.0 ini menjadi sebuah peluang baru untuk Indonesia ya, karena VTuber ini naik kelas sekarang dari penonton menjadi seorang promotor ya. Karena kita sekarang bisa menjadi watcher, yaitu penonton iklan, kita juga bisa sebagai advertiser atau pemasang iklan. Tapi yang pengen saya ajak di sini adalah saya pengen ngajak teman-teman untuk menjadi seorang promotor, ya, yaitu mempromosikan VTube Ads. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana. Sekarang ini kita lagi dalam masa pandemi. Banyak di antara sekeliling kita yang kesulitan secara finansial. Tapi mereka pengen usaha gitu. Pengen, ada yang mungkin jual makanan, ada yang mungkin bisa masak ya, jadi jual makanan dan lain sebagainya lah. Banyak hal yang dilakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu, untuk bisa menang dari pandemi ini. Ya, jadi bagaimana kalau kita menjadi seorang promotor yang membantu teman-teman di sekeliling kita supaya memastikan produk atau jasa mereka bisa laku terjual gitu. Karena kan kalau misalkan membuka usaha semua orang bisa, tapi untuk memastikan produk itu laku atau tidak laku itu kan kemampuan yang berbeda. Ya, karena kita punya sebuah senjata yang sangat bagus untuk bisa mempromosikan produk atau jasa mereka, kenapa kita nggak berkolaborasi dengan mereka? Sekarang ini 2021, eranya adalah era kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, kalau misalkan kita bisa bantu 2-3 orang teman-teman kita nih yang UMKM, yang mungkin ada usaha, ada jualan atau ada apa, kita bisa bantu mereka supaya mereka bisa mempromosikan produknya melalui VTube Ads gitu. Ya mungkin bisa kerjasama juga dengan Anda. Kalau kerjasama ini ya terserah lah ya. Terserah Anda gitu. Tapi kalau misalkan dengan melakukan itu, Anda bayangkan kalau misalkan kita bisa bantu sekeliling kita dan jumlah kita di sini ratusan ribu, ada jutaan orang. Kalau masing-masing fokus membantu 2 orang aja, 3 orang aja, berapa banyak dampak yang bisa kita hasilkan untuk Indonesia. Ya saya yakin hasilnya akan maksimal gitu. Hasilnya pasti akan membantu sekeliling kita minimal untuk bisa membantu mereka melewati hidup dan terutama menang dari pandemi ini gitu ya. Nah, kalau sekedar gambaran mungkin kolaborasinya Anda bisa kolaborasi dengan pengusaha di sekitar untuk membantu mereka memasarkan produk atau jasanya melalui VTube Ads. Anda bisa juga dengan misalkan Anda bisa kolaborasi, Anda iklanin pakai account Anda gitu misalkan, lalu Anda bagi hasil misalkan gitu kan bisa ya. Anda juga bisa mungkin mempromosikan mereka yang pasang iklan di sini, Anda mungkin nanti views-nya tinggal ya tergantung Anda lah gimana Anda berbicara dengan mereka ya. Tapi mungkin dengan melakukan hal itu kita akan membantu orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi kita bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa membantu sekeliling kita untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar dari VTube ini gitu ya. Meskipun mereka bukan penonton, tapi kan bisnis mereka bisa laku, produk mereka bisa laku terjual gitu. Jadi kan akan ada dampak yang maksimal untuk Indonesia gitu ya. Nah yang berikutnya ada V2 Collaboration ya. Jadi PT Future ViewTech juga berkolaborasi dengan PT Komunitas Cerdas Indonesia ya, yaitu V+, di mana V+ akan menerima shopping point sebagai diskon ya. Jadi V+ juga akan menerima shopping point ini sebagai diskonnya. Mitra V+ juga akan mendapatkan fasilitas di VTube ya. Jadi orang-orang yang terdaftar di V+ akan otomatis mendapatkan fasilitas di VTube ya. Dan juga Anda bisa dapat untuk mitra V+ bisa mendapatkan 5% views reward untuk Anda yang merekomendasi mitra untuk menjadi VTuber ya. Nah, leader V+ juga akan mendapatkan extra views dengan beberapa syarat dan ketentuan yang nanti Anda bisa dapatkan nanti di V+-nya juga ya. Nah, jadi
Fitur collaboration ini akan menjadi satu kolaborasi yang dahsyat yang nanti akan dijelaskan dengan lebih lengkap lagi di video yang terpisah. Ini hanya sekilas saja ya. Dan tentunya kedepannya akan lebih banyak kolaborasi-kolaborasi akan dilakukan untuk fase berikutnya. Ya, jadi akan ada banyak kolaborasi-kolaborasinya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya ya. Nah, dan yang paling penting adalah Fitup mendukung UMKM untuk go online ya. Nah, dengan wacana ini Fitup membuat sebuah program di mana program ini adalah sebuah program yang akan mendukung UMKM bukan hanya untuk memasarkan produknya saja, tapi mendapatkan fasilitas dan juga dapat workshop dan bimbingan gitu ya untuk bisa mengembangkan usahanya mereka, yaitu melalui program yang namanya Fituppreneur. Ya, di mana program ini tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan UMKM bukan hanya secara omset gitu ya, tapi penghasilan tentu saja bernyambung sama omset gitu ya, tapi mampu mengelola usaha mereka supaya terus bertumbuh gitu. Jadi pelatihan dasarnya untuk go online ini seperti apa gitu. Karena banyak orang kan nggak paham. Taunya jualan tapi nggak ngerti nih kalau di online seperti apa. Nah, melalui Fituppreneur program ini, perusahaan Future Fiotech membuat program ini untuk melakukan pelatihan dasar buat orang-orang yang ada di UMKM. Ya, untuk memiliki usaha UMKM maksudnya. Tapi yang paling penting juga mereka akan mendapatkan pelatihan bukan hanya soal pemasaran, tapi juga manajerial, finansial, dan juga perpajakan. Ya, jadi kita perlu pahamin gitu, seperti apa caranya membangun usaha dari bawah, ngatur uangnya seperti apa. Karena kan banyak ya orang punya usaha, habis itu usahanya lama-lama duitnya habis gitu, modalnya habis. Karena tidak memiliki kemampuan manajerial. Nah, jadi melalui Fituppreneur program ini akan ada pelatihan-pelatihan itu. Nah, programnya akan dilakukan secara online maupun offline. Ya, jadi Fitup berkomitmen untuk membantu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia supaya Indonesia bisa terus bertumbuh ya, dan Indonesia bisa menang lawan pandemi gitu. Ya, jadi bersama Fitup harapannya adalah Indonesia bisa bangkit, kita semua bisa bangkit sama-sama di tengah pandemi ini dengan program-program yang ada, dengan fitur-fitur yang baru. Fitup akan kembali lagi bersama kita dalam waktu yang begitu singkat ya. Udah nggak sabar lagi saya yakin semuanya. Tapi yang pasti bersama dengan Fitup kita bisa membantu Indonesia untuk bisa bangkit dan menang lawan pandemi. Terima kasih.